Shalom semua. Hari ini kita ada, puji Tuhan, tadi macam ada disco, macam klip-klip. Oke, salam semuanya sekali lagi. Saya percaya kalian diberkati dengan puji sembah tadi. Siapa yang diberkati dari puji sembah tadi? Boleh angkat tangan kalian? Amen. Tuhan sangat baik, amen. Dan hari ini seperti Brother Alex katakan, kita akan melihat daripada firman Tuhan, yaitu tentang satu tubuh dalam Kristus. Oke, sebelum kita masuk ke dalam khotbah hari ini, bagaimana kalau kamu tengok sebelah kanan kiri kalian dan katakan, hai tubuh Kristus. Amin. Oke, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Karena kita semua adalah bagian daripada gereja Tuhan. Amin. Dan kita akan melihat daripada buku Roma 12 ayat 4 sampai 8. Oke, mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Oke, saya akan baca ayat yang keempat dan kalian baca ayat berikutnya. Jadi saya baca genap dan kalian baca ganjil. Betulkah? Bahasa sama. Oke. Mari kita mulai bersama. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, mendidik, dan memperbaiki setiap kami, agar kami diperlengkapi untuk segala perbuatan yang baik. Tuhan, kami berdoa, buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Engkau pakai hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk semua. Oke, hari ini kita membahas tentang satu tubuh dalam Kristus. Ini adalah daripada siri khotbah kehidupan yang benar. Kalian kalau ingat di mana pada dalam siri khotbah kehidupan yang benar, kita melihat tentang yang pertama itu bagaimana berhubungan dengan Tuhan, di mana kita memberi hidup kita kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup. Kalau tidak salah itu Brother Charles yang khotbah tentang hal itu. Dan kemudian yang kedua, bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri juga, di mana kita belajar bagaimana memiliki cermin diri yang benar atau gambar diri yang benar, yaitu Brother Ali telah berkongsi tentang bagaimana kita dapat tidak berpikir terlalu tinggi tentang diri kita, tetapi kita juga tidak berpikir terlalu rendah tentang diri kita, tetapi kita mau bersikap rendah hati. Oke, rendah diri dengan rendah hati itu berbeza. Kita mau bersikap rendah hati dan membenarkan kita mempunyai keyakinan dengan dan diri kita, dan juga memahami bahwa kita berharga di mata Tuhan. Amin. Oke, jadi itu yang pertama dan yang kedua. Dan hari ini adalah siri khotbah kehidupan benar. Yang ketiga yaitu di mana kita mau melihat bagaimana berinteraksi dengan orang di sekeliling kita. Pastor Daniel selalu berkata bahwa there is no perfect church. Oke, tidak ada gereja yang sempurna. Kalau ada, don't go there. Kenapa? You will spoil it. Kamu akan merusaknya. Kenapa? Karena saya tidak sempurna dan kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Amen. So karena itu kita belajar daripada firman Tuhan bagaimana kita dapat hidup sebagai satu tubuh dalam Kristus. Amen. Jadi kita melihat bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Karena tubuh Kristus adalah sangat penting bagi Tuhan. Amen. Dikatakan bahwa Yesus mati untuk pengantin wanita. Pengantin wanita ini adalah gereja Kristus, yaitu kamu dan saya. Kamu dan saya. Jadi setiap kita berharga di mata Tuhan karena Tuhan Yesus
mau dan rela mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Setiap kita. Katakan sebelah kanan kiri kalian, untuk kamu. Amen. Jadi untuk kita semua. Karena itu hari ini kita melihat, dan saya mau berdoa pada akhir khotbah ini, kita akan bersatu seperti satu tubuh dalam Kristus. Karena kita semua adalah saudara-saudari di dalam Kristus. Amen. So, tidak ada yang lebih tinggi. Jangan kita melihat kita lebih tinggi daripada orang lain. Dan jangan kita melihat diri kita lebih rendah daripada orang lain. Tapi marilah kita menghormati satu sama lain. Dan juga membantu dan mendorong satu sama lain sebagai satu tubuh Kristus. Amen. Dan bagaimana kita dapat melakukannya? Pertama kita akan lihat, poin yang pertama adalah melihat gambaran besar. Melihat gambaran yang besar. Tubuh manusia terdiri dari berbagai-bagai bagian. Ada luaran dan juga dalaman. Ada bagian yang besar dan ada bagian yang paling kecil juga. Dan ada yang terlihat dan tidak terlihat. Tetapi semuanya mempunyai tujuan dan semuanya mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Amen. Oke. Kadang kita merasa apa kegunaan apa sih toe yang paling di bawah itu kecil. Tapi kalau kecil saja kan. Tapi kalau itu kena pijak, sakit tidak? Sakit itu hanya bagian itu saja sakit, tidak kan? Itu akan mengganggu seluruh tubuh kita. Kita akan merasakan kesakitan yang sama, amen? Dan mulut kita akan katakan, au. Oke? Kalau kamu sakit kepala pun, kamu tidak terlihat apa yang ada di dalam. Tetapi kesakitan itu akan mempengaruhi hari kita, betul? Jadi itulah, setiap kita mempunyai fungsi yang sama dan setiap kita itu connected dengan satu sama lain. Tadi saya bawa mereka yang dari Cyberjaya. Saya tanya, kalian belajar healthcare? Ada belajar apa? Oh, mereka belajar biologi, belajar anatomi. Oke, saya belajar anatomi. Oke, belajar anatomi. Oke. Pernah sekali saya tengok itu ada Netflix, ada anatomi apa ya, ada movie dan saya setelah tengok beberapa series saya cakap dengan Pastor Daniel. Saya rasa saya sudah lulus boleh jadi dokter. Oke. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang sangat menarik tentang tubuh dan itu adalah sesuatu yang keajaiban Tuhan. Bagaimana Dia menciptakan setiap kita manusia sampai perkara yang paling kecil juga. Amen. Sangat detail Dia melihat semuanya itu. Karena itu siapapun kita saudara-saudari, kita adalah sangat berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita begitu telitinya. Amen. Tetapi setiap kita adalah bagian daripada tubuh dan Kristus adalah kepala daripada gereja. Tapi kadang kita merasa bahwa kita tidak tahu di mana kita berada. Amen. Kadang mungkin kita merasa, bagian manakah saya di dalam gereja Tuhan? Dan mungkin kadang kita berpikir, apa yang dapat saya lakukan di dalam gereja Tuhan? Okay? Dan pada saat saya muda, saya tidak tahu apa yang saya dapat lakukan di gereja. Dan kadang kalau dulu pada saat saya pergi ke gereja, pada saat saya masih muda, saya datang ke gereja dan balik, gereja balik. Dan saat itu saya merasakan kekosongan. Kenapa? Karena saya tidak dapat karena tujuan atau Tuhan memiliki panggilan untuk setiap kita datang ke gereja. Tidak hanya untuk datang mendengarkan firman Tuhan, tetapi mengaplikasikan firman Tuhan. Dan mengaplikasikan firman Tuhan itu dapat kita lakukan di gereja dan juga di rumah ataupun di tempat kerja kita. Amin. Jadi itulah panggilan umum setiap kita sebagai gereja. Ingat hal itu. Kalau kalian tidak melayani saat ini, ingat panggilan kalian ada di rumah. Panggilan kalian ada di tempat kerja. Bawa firman Tuhan kemanapun kalian pergi. Saya selalu ingatkan anak-anak kita, kalian bukan hanya anak Tuhan di gereja, tapi di luar sana juga. Kamu bawa Tuhan bersama dengan kalian dimanapun. Di rumah juga. Jangan kamu baik-baik di gereja, tetapi di rumah kamar macam apa?
kadang. Jadi kalian perlu lakukan hal yang sama. Kalau kalian benar-benar mau melayani dengan di gereja, lakukan hal yang sama. Kalau kalian mengatakan menyapa seseorang dengan sangat baik di rumah, di gereja, lakukan hal yang sama di rumah juga. Jangan kalau di gereja senyum-senyum, di rumah wah masa-masa. Oke, jadi itu bukan diri kita yang sebenarnya. Oke, jadi kita perlu memiliki, itulah panggilan umum sebagai Kristen. Oke, sebagai pengikut Kristus. Katakan kepada orang sebelah kiri kanan kalian, kamu adalah kamu dapat melayani dimanapun kamu berada. Amen. Tetapi pada saat kamu berada di gereja, ambil peluang untuk melayani di gereja. Karena disinilah di mana kamu akan dibentuk dan diperbaharui di dalam Tuhan. Amen. Banyak sekali karakter saya, banyak sekali perkara-perkara yang saya pelajari dengan melayani di gereja. Amen. Nah, saya akui dan berapa di antara kalian bersaksi bahwa kalian telah dibentuk oleh Tuhan pada saat kalian melayani. Boleh angkat tangan kalian? Amen. Kita semua merasakan kebaikan Tuhan, di mana di dalam kita melayani, kita merasakan belonging. Karena ini rumah Tuhan, di mana saya juga menjadi bagian di dalamnya. Dan juga pada saat kita melayani, kita akan dibentuk, dan kita akan ditegur, dan kita akan diperbaharui seperti Kristus. Amen. Jadi hari ini ingatkan kepada setiap kita sini bahwa tidak ada yang ketinggalan. Setiap kita memiliki tempat di gereja. Untuk melayani, kamu boleh memulai daripada life group, di mana kamu juga mulai dengan menjadi usher. Kamu boleh memulai dengan memberi senyuman dan bahkan berdoa untuk orang di sebelah kanan kiri kalian. Amen. Jadi setiap bahagian di dalam rumah Tuhan adalah penting. Tidak ada bahagian yang tidak perlu ditinggalkan. Amen. Katakan sebelah kanan kiri kalian, kamu sangat penting. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 16 dan 17 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, Yesus katakan, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amen. Dan dari ini ingat bahwa setiap kita dipilih oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang datang ke gereja dengan kebetulan. Amen. Semua kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Ada yang meninggalkan gereja. Kenapa? Karena kita tidak respon kepada panggilan Tuhan. Amen. Tuhan memanggil, tapi Tuhan adalah gentleman. Tuhan tidak akan memaksa kamu untuk duduk di sini. Tidak memaksa kamu untuk datang ke gereja. Tidak memaksa kamu untuk menyembah atau memuji Tuhan. Karena Tuhan mau memberikan kita kebebasan untuk memilih. Amen. Dan kita semua dipilih oleh Tuhan. Jadi apabila Yesus mau kita menjadi sebagian daripada tubuh Yesus ini, dia mau kita berkembang dalam kehidupan Kristen kita. Kenapa? Karena setiap kita hanya sementara di dunia ini. Amen. Hanya sementara. Dan yang mau Tuhan lakukan pada saat kita menerima Yesus, kita berada di gereja, kita melayani, kita berinteraksi dengan satu sama lain. Itu adalah untuk mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal. Amen. Jadi jangan pikirkan kenapa aku harus melewati cabaran ini. Kenapa Tuhan hidup saya kok susah banget. Nah, keluar bahasa Indonesia. Oke. Kenapa Tuhan saya harus melewati semua ini? Kenapa? Karena Tuhan mau membentuk kita. Membentuk kita. Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi bagaimana Tuhan membentuk kita. Itu semuanya untuk kebaikan kita. Amen. Semuanya adalah untuk kebaikan kita. Tidak pernah Tuhan mau torture ataupun menganiaya kita. Tidak. Tuhan mau membentuk kita menjadi lebih baik daripada version kita yang pertama. Oke? Jadi version
Sismina ini sudah version 4.0. Tidak, 4.7. Maksudnya umur 47. Okay. Jadi sebentar lagi udah version 5.0. Oke, jadi kita perlu kita upgrade. Jadi umur itu bukan kita pikir oh saya sudah tua, tidak. Pikirkan itu sebagai sesuatu yang kita upgrade, amen. Jadi version yang lebih baik, oke, macam Intel, oke. Jadi saudara-saudari, satu perkara yang saya pelajari pada saat saya melayani, besar ataupun kecil, Tuhan mau berkembang, mau kita berkembang, oke. Tuhan mau kita belajar bagaimana kita mengasihi satu sama lain, bagaimana kita dibentuk dalam karakter kita. Dan bagaimana kita dipersiapkan dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga di kehidupan yang kekal. Amen. Saya rasa dalam isi 23 Pastor Wen ada bercakap, hope maksudnya adalah have other prepare for eternity. Okay? Hope, kata hope itu help others prepare for eternity. Jadi kita menyiapkan satu sama lain untuk kehidupan yang kekal. Amen. Saya mau berikan satu kisah nyata tentang melayani dalam satu tubuh. Ada seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa saat itu. Dia namanya adalah Mordecai Ham di Amerika. Dan pada saat dia melakukan kebaktian KKR, kebaktian kebangkitan, revival meeting, saat itu sudah penuh. Tapi ada 2 remaja yang masuk, sudah penuh semua dan mereka terlambat. Kalau kita tengok orang terlambat, wah ini tidak ada hati ini. Datang sudah setengah jam. Oke, orang khotbah sudah setengah. Dan tetapi dia mau jalan keluar pemuda itu, remaja itu. Tetapi ada seorang usher, dia melihat kedua remaja itu dan dia datangi remaja itu dan bagi dia tempat duduk usher itu untuk duduk. Dia berdiri, tidak apa, dia cakap. Dan kamu tahu akhir daripada kebangkitan itu, kedua remaja itu menerima Yesus. Amen. Puji Tuhan, mari beri kemuliaan pada Tuhan. Hanya satu action, memberikan kursi saja. Tidak perlu khotbah di depan ini. Jadi kasihkan kursi saja untuk dia duduk. Tapi kamu terlibat di dalam seseorang tidak masuk neraka. Amen. Itu suatu perkara yang sangat luar biasa, saudara-saudari. Dan lebih daripada itu, tidak hanya sampai sana. Salah satu daripada remaja itu adalah siapa? Adalah Billy Graham. Dari satu remaja itu, dia menjangkau banyak lagi jiwa di Afrika. Amen. Kenapa? Karena satu usher yang memberikan tempat duduk. Amen. Betul. Dan saya tanya, kamu kenal Billy Graham? Kenal? Pernah dengar? Nah, kamu pernah dengar nama usher itu kah? Tak pernah kan? Saya pun tidak tahu nama dia. Dan nama dia pun tidak tertulis di dalam buku. Karena dia tidak ingat nama usher itu. Tapi apakah itu penting? Pentingkah? Pentingkah? Tidak, saudara-saudari. Tidak penting. Karena siapa yang ingat? Tuhan ingat. Nama dia tertulis di dalam buku kehidupan. Nama dia, panggilan dia telah terjadi dan dia menggenapi panggilan dia untuk membawa Billy Graham menerima Yesus. Terlibat dalam panggilan tersebut. Amen. Jadi saudara-saudari, apapun yang kita lakukan, ingat, Tuhan tidak akan lupa. Dan apapun yang kamu lakukan, itu akan membawa berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Besar atau kecil, terlihat atau tidak terlihat. Amen. Sorry. Nah, itu adalah suatu kisah yang benar. Dan ingat hal itu, katakan sebelah kanan kiri kalian, kamu sangat penting. Apakah kita usher atau PA system? Nah, kalau Jared tidak suka sama saya, dia mute dia. Oke, jadi sangat penting. Oke, jadi saya harus baik dengan Jared.
Oke, jadi kadang kita hanya melihat mereka yang di depan, atau kita melihat orang yang ada nama. Tidak, saudara-saudari, kita semua memakai peranan yang penting. Karena apa yang Tuhan ingin lakukan adalah melihat bagaimana kita setia dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Amen. Jadi hari ini saya mau mendorong setiap kita. Mungkin kalian tidak tahu apa yang dapat kalian lakukan. Mulai daripada life group, mulai dengan bawa makanan, mulai dengan berdoa, mulai dengan datang. Sebenarnya datang ke life group itu satu perkara yang sangat luar biasa juga. Di mana kehadiran kamu dapat meriahkan suasana. Hadiran kamu itu mungkin, saya masih ingat dulu saya pertama kali pioneer Indonesian Group. Saat itu kami mau jaga jiwa. Dan akhir-akhirnya cuman saya dengan shepherd saya di dalam kereta berdua saja. Dan sangat kecewa saat itu. Nah, kalau kamu hadir di life group, kamu sebenarnya memberi dorongan kepada life group leader, tahu tidak? Dan saat itu pada saat saya melihat ada orang yang datang, saya sangat bersemangat, walaupun cuma satu orang. Karena itu memberi dorongan kepada saya saat itu, karena baru pioneer. Tidak ada orang rasa kecewa sangat. Oke, amen. Jadi setiap kita dapat melayani, besar atau kecil, terlihat atau tidak, amen. Karena semua ini adalah dilihat oleh Tuhan, dan Tuhan menghargai apa yang kita lakukan. Amen. Katakan sebelah kanan dan kiri kita, Tuhan menghargai setiap yang kita lakukan. Oke, poin yang kedua itu melakukan peranan kita. Oke, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman, kita semua telah diberi talenta yang berbeza-beza di dalam Tuhan. Talenta ini tidak diberikan berdasarkan merit kita, bukan berdasarkan ke apa yang saya layak terima. Tapi talenta itu diberikan atas dasar kasih karunia Tuhan. Amen. Dan atas dasar rancangan Tuhan untuk hidup kita. Amen. Bukan karena kamu layak atau karena kamu berasal dari keluarga seperti ini kamu dapat talenta yang ini. Kalau kamu dari posisi seperti ini kamu dapat talenta yang tidak. Tuhan berikan berdasarkan kasih karunia dan berdasarkan panggilan kita. Jadi cara kita melihat sesuatu itu harus kita ubah. Bukan karena kamu seseorang, kamu mendapatkan talenta ini. Tetapi kamu mendapatkan talenta ini secara kasih karunia dari Tuhan. Nah, saya berikan ini kepada Lan. Oke? Dan dengan kasih talenta itu, maka Tuhan ada rencana untuk orang ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Paham? Jadi kita perlu melihat perkara ini dengan posisi yang berbeza, pandangan yang berbeza. We have not because we deserve, but we receive by grace. Then we can use that to serve God with His calling. Amen. Jadi kalau saya dapat bernyanyi dengan baik, bukan karena saya dalam posisi sebagai worship leader, tapi Tuhan berikan kasih karunia ini kepada saya untuk dapat bernyanyi agar saya dapat melayani orang lain. Untuk melayani gerejanya agar gerejanya dapat merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kalau kita melihat dengan pandangan seperti ini, maka kita tidak merasa bahwa I'm on this. Paham? Jadi ini bukan saya memilikinya, ini punya saya. Tidak, tapi Tuhan kasih dengan cuma-cuma dan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani umatnya. Amin. Oke, oleh itu adalah penting bagi kita untuk mengetahui perkara ini. Sehingga kita tahu bahwa, hey, kalau saya ada gifting ini, apa yang akan saya lakukan? Tuhan, tanyakan Tuhan, apa yang kamu mau saya lakukan? Amen. Oke, itu yang sangat penting. Dan saya mau bawa kita kepada dua perkara tentang melakukan peranan kita. Pertama yaitu main peranan kita atau melakukan peranan kita dengan menjadi yang terbaik. Bukan hanya melakukan yang terbaik. Oke, be your best, not do your best. Kalau kita be your best,
dan kamu akan do your best. Paham? Karena apa yang saya mau tekankan di sini adalah menjadi yang terbaik. Saya akan bawa kalian kepada satu firman Tuhan di dalam poin kepada 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Ayat ini sangat penting untuk kita ingat sebagai pelayan Tuhan. Dan maksud daripada ayat ini bukan berarti bahwa instrumen yang terbuat daripada kayu ataupun tanah liat itu berdasarkan kedudukan atau pelayanan yang kita lakukan. Contohnya kalau itu bukan berarti kalau kamu berkhotbah kamu adalah instrumen emas. Kalau kamu dekat PA kamu ada instrumen tanah liat. Bukan. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan, kita memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang terbuat daripada emas dan perak. Amen. Jadi datuk saya adalah seorang tukang emas. Kita punya kedai emas dan saya ingat abang saya buat emas. Pada saat dia mau buat ini yang bracelet ataupun barang-barang kemas yang cantik, apa yang dia lakukan? Dia harus bakar itu emas dengan high density fire, sangat kuat sekali. Dia perlu melt itu atau cairkan emas itu dengan sangat kuat sekali, api yang sangat kuat. Dan kenapa perlu dilakukan itu? Karena mereka perlu mengeluarkan segala logam-logam yang bukan emas. Itulah sebabnya mereka harus melalui api. Emas itu perlu dibakar dengan api. Karena segala logam yang lain tidak dapat tahan, hanya emas yang dapat tahan tahan panas. Jadi setelah murni, emas murni ini baru dia kemudian dia perlu cairkan dan kemudian dia perlu ketok-ketok, dia perlu buat semacam tak tahu dia pandai buat, saya tak pandai. Dia buat akhirnya dia bentuk dan dia panaskan lagi, dia bakar lagi sampai itu menjadi kalung, gelang, cincin yang cantik. Amen. Jadi proses itu sangat besar, lama dan perlu adanya proses. Jadi Tuhan juga mau kita melewati proses refining fire, di mana kita perlu melalui api penyucian. Kita juga perlu menapis segala perkara-perkara yang tidak baik untuk kita. Jadi kadang kalau kita melayani, kadang kita ketemu orang yang sangat sukar bagi kita. Kenapa? Karena karakter kita berbeza, tidak ada chemistry, kadang kita sebut. Kenapa? Karena Tuhan, kamu pikir kok orang ini susah? Kok orang ini susah? Doris, kenapa orang ini sangat susah? Kenapa orang ini kayaknya cari pasal dengan saya? Selalu cari pasal. Sebelum kalian pikir hal itu, sebelum kalian marah orang tersebut, sebelum kamu caci orang tersebut, sebelum kamu gosip tentang orang tersebut, pergi ke kamar, tengok ke cermin, tanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang kamu mau saya pelajari? Atau tanya pada Tuhan, apa yang kamu mau bentuk dalam hati saya? Mungkin Tuhan katakan kamu kurang sabar, that's why saya simpan orang ini dalam kamu. Atau Tuhan pikir kamu ini terlalu cincai, atau kamu tidak details. Jadi Tuhan simpan kamu orang yang detail ini untuk bantu kamu untuk fokus. Amen. Jadi kadang anak kedua saya, sangat dia dominan, Karena Tuhan tahu saya tidak suka orang yang dominan. Saya tidak suka deal dengan orang dominan. Jadi Tuhan letakkan satu anak yang dominan. Jadi kadang pada saat muda saya selalu clash dengan dia. Karena saya tahu, saya tanya Tuhan kenapa? Kenapa ada anak yang begitu kuat ya dominan? Tapi Tuhan katakan, saya mau kamu belajar
untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang yang memiliki dominan. Agar suatu saat nanti kalau kamu berhadapan dengan orang yang seperti itu di luar, kamu tahu bagaimana harus berespon. Amen. So Tuhan meletakkan kita lewat refining fire ini agar kita menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk oleh emas. Amen. Katakan sebelah kanan kiri kalian, hai emas. Siapa sini suka emas? Suka kan? Ini semua angkat tangan. Okay. Mungkin itu sebab Tuhan letakkan saya di tempat keluarga yang buat emas. Jadi saya dengan emas itu oke saja. Oke. Kalau satu perkara, setiap pagi ini side track. Setiap hari kami akan sapu toko dan ada satu lubang. Saya tanya pertama masih kecil saya tak tahu kenapa itu perlu sapu ke lubang itu. Tidak dibuang. Sapu itu masuk ke lubang itu. Sapu masuk ke lubang itu. Masih kecil saya tak tahu kenapa. Lalu akhirnya sudah besar saya tanya, kenapa kita sapu masuk lubang itu? Ternyata itu kakek saya beritahu itu semua adalah emas. Kenapa? Karena semua itu akhirnya kalau sudah penuh itu akan diangkat dan kita akan bakar. Dan benar keluar serpihan emas. Serpihan emas. Karena kalau kita buat emas itu ada yang jatuh semua. Jadi masa sampah itu pasir itu das itu semua masuk lubang itu. Dan sebenarnya itu adalah emas. Ada serpihan emas itu. Dan pernah sekali saya tengok abang saya buat itu. Dia benar bakar semua itu, debu semua keluar dan akhirnya dia masukkan ke dalam air, keluar itu emas-emas yang serpihan emas. Oke, jadi ingat sampai debu pun penting di rumah di toko emas, karena itu sangat penting karena dalamnya sebenarnya ada emas. Jadi saudara-saudara di rumah Tuhan ini juga kalian sangat penting. Walaupun kalian pikir saya hanya serpihan bagian kecil saja, tetap emas. Oke? Jadi walaupun serpihan emas berharga, betul tidak? Betul? Walaupun kecil itu, wah harga sangat berharga. Kamu mau kan? Walaupun kecil juga. Kenapa? Karena ia adalah emas. Oke? Jadi saudara-saudari, jadi yang saya mau tekankan di sini adalah pada saat saya tidak mau menekankan peranan kita, kamu buat PA, kan buat itu dan semua itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Kalian perlu pelajari, kalian perlu buka hati kalian untuk belajar, terlibat, karena kadang kalian akan melihat. Tuhan akan bantu kalian untuk melihat mana jalur ataupun fokus pelayanan kalian nantinya. Tapi pada saat awal, layanilah, buka diri kita untuk melayani apapun yang kita dapat lakukan. Amen. Sis pernah jadi driver, sis sampai sekarang pun masih driver. Oke, pernah menyanyi, pernah menari, pernah banyak sekali pelayanan yang saya masak juga di ministry house dan segalanya. Dan akhirnya Tuhan tuntun terus dan tuntun setiap pelayanan. Dan saya tidak pernah menyesal ataupun merasa ini waste of time untuk melayani tempat ini. Tidak, semua itu beri saya pelajaran, membentuk saya lebih lagi. Amen. Jadi menjadi instrumen emas dan perak bukan dalam pelayanan tertentu, tetapi menjadi instrumen emas dan perak di setiap pelayanan yang kita mainkan di dalam tubuh Kristus. Amen. Oke, jadi yaitu kamu adalah instrumen emas sebagai usher, instrumen emas sebagai pemusik, instrumen emas sebagai pemimpin lagu, instrumen emas sebagai PA dan semuanya. Amen. Jadi semua kita adalah instrumen emas di dalam Tuhan. Kalau kita izinkan Tuhan membentuk kita lebih dan lebih lagi. Tuhan tidak hanya tertarik kepada tugasan kita. Yang penting saya dapat selesaikan A to Z, itu sudah cukup. Oke, tidak. Tuhan peduli dengan diri kita. Setiap kita. Jadi setiap pelayanan yang kita lakukan, saya mau kalian buat evaluasi. Apa yang Tuhan telah bentuk daripada pelayanan ini? Apa yang Tuhan telah bentuk dari pelayanan ini? Amen. Itu yang terpenting. Apakah kamu dalam AJK EC23 atau apakah kamu ushers?
tanyakan Tuhan, apa yang kamu bentuk, apa yang kamu tegur, yang saya harus ubah. Amen. Apa yang saya telah pelajari daripada pelayanan ini. Amen. Bukan kita, jangan pikir bahwa kita melayani perkara ini karena kita deserve. Tidak. Tuhan izinkan agar kita belajar dan membentuk kita untuk menjadi lebih baik lagi. Amen. Untuk mereka yang terlibat di dalam Sparrow Cafe, mungkin tidak kelihatan. Oke, jadilah instrumen emas dan perak di Sparrow Cafe. Amen. Mereka yang melayani macam Mak Casey dengan Duyan, beri tepuk tangan bagi mereka. Walaupun tidak terlihat, mari kita berikan yang terbaik. Jadilah yang terbaik, bukan memberikan yang terbaik. Jadilah yang terbaik. Maksudnya kita melayani dengan hati, dengan roh yang baik, roh yang terbaik. Roh yang terbaik itulah yang Tuhan ingin lihat. Dan jika kita dapat melewati itu, itulah yang akan kita nantikan di hadapan Yesus suatu saat nanti. Pada saat kita bertemu dengan Dia, Dia tidak melihat apa pelayanan list kamu, tapi Dia akan melihat bagaimana roh kita pada saat kita melayani. Dan Dia akan katakan, good and faithful servant. Good and faithful servant. So what we go through adalah untuk membentuk karakter kita. Yang kedua, memainkan ataupun melakukan peranan kita dengan menyokong satu sama lain. Di Roma 2 ayat 5 ya. Hilang. Oke, dikatakan bahwa di dalam satu tubuh, di dalam satu tubuh, walaupun banyak, kita adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amen. Jadi peranan yang kita perlu lakukan yaitu menyokong satu sama lain. Memainkan peranan kita dalam menyokong satu sama lain. Walaupun kita banyak, tetapi kita adalah anggota seorang terhadap yang lain. Amen. Jadi kalau kita perhatikan kata ini dengan seksama, itu anggota kepada satu sama lain. Dalam arti kita interconnected. Jadi kita perlu menikmati peranan kita pada saat kita melayani bersama satu sama lain. Enjoy setiap pelayanan kita. Dan kita mau cheer each other up. Kalau satu hari siapa yang berkhotbah di sini, beri dorongan sepenuhnya, walaupun itu baru. Oke? Kalau mereka yang usher pertama kali, cheer them up. Berikan senyuman yang paling manis pada saat kamu masuk. Walaupun mungkin kamu rasa kamu menghadapi masalah di rumah. Pada saat kamu masuk, Sis Mina pertama kali jadi usher. Bagi senyuman. Wah. Dan itu akan mendorong saudara atau saudara kita yang melayani. Amen. Amen. Oke, jadi mari kita mau, walaupun kita melayani di depan atau di belakang, kita mau melakukan bahagian kita. Bukan kita mau, walaupun kita mau buat yang terbaik, kita mau memberikan yang terbaik untuk gereja, kita mau lihat gereja kita menjadi efektif, tapi kita juga mau, kalau kita mau beri evaluasi ataupun beri dorongan, marilah kita beri dengan kasih, dorongan dengan kasih. Oke, dan pada saat seseorang bertugas, dan bukan saya yang bertugas, kalau Brother Charles yang berkhotbah, saya tidak berkhotbah, saya akan dengarkan dia. Dan pada saat saya turun, kami akan begini, Charles bagus, bagus sekali. Pada saat Roland sudah lama tidak worship lead, sekali dia worship lead, dia turun, saya, Roland, hadirat Tuhan sangat besar, walaupun dia cool saja, oke lah. Itu memang dia sikap dia, tapi saya mau beri dorongan kepada dia untuk sangat luar biasa hadirat Tuhan. Amen. Walaupun mungkin macam ada lari sedikit misalnya, bukan, itu tidak penting. Oke? Ada kunci lari sedikit kah atau apa? Itu kita improve yang perlu, tapi bukan untuk kita criticize satu sama lain. Amen. Tapi kita pakai itu untuk membangun become effective lebih lagi nantinya. Tapi dorongan satu sama lain itu, cheer each other up, itu sangat penting di dalam melayani. Amen. Oke. Contohnya orkestra. Ada gambar orkestra. Kita selalu dengar musik orkestra. Sis suka sesuatu yang klasik. Jadi musiknya sangat bagus. Dan kenapa? Kenapa? Secretnya adalah
Kalau kita melihat pelayanan kita, dapat peranan yang terbaik itu fokus kepada bagian kita. Jadi orkestra itu pada saat dia main musik viola itu, dia hanya fokus kepada bagaimana dia main viola. Bagian dia saja dia fokus. Kemudian dia fokus untuk harmonize dengan yang lain. Bukan competing each other. Siapa dulu, tidak. Oke? Tapi that's why dia menghasilkan lagu yang sangat merdu. Amen? Kenapa? Karena fokus. Karena itu kalau kita melayani sebagai usher, fokus usher. Pada saat kamu melayani sebagai worship leader, fokus worship leader. Apa yang saya melakukan? Yang terbaik. Dan harmonize dengan tim kamu. Oke? Dengan PA, kita fokus kepada PA. LCD, fokus dengan LCD. Oke? Fokus tapi harmonize, yaitu sokong setiap bagian yang terlibat di dalam satu sama lain. Amen. Itu orkestra. Dan satu lagi ilustrasi yang sis mau bagikan yaitu penari balet. Oke, kalau kamu tengok itu duet kan? Duet. Sis pernah cakap sis ada melayani menari karena sis dulu adalah penari balet. Oke, ada satu langkah tarian di mana penari laki itu akan mengangkat penari wanita itu. Kamu kalau tengok penari laki itu, siapa suka tengok ballet di sini? Ada? Wah, jarang lah. Oke, Alex, tak banyak. Kenapa nih? Oke. Kamu tengok mereka penari laki itu angkat perempuan itu macam muda kan? Muda kan? Macam kuat, muscle man. Tidak sebenarnya. Kenapa? Karena mereka berdua memegang peranan masing-masing. Jadi penari perempuan, sis pernah buat itu langkah tarian itu. Sis yang di atas ya, bukan yang di bawah. Tidak kuat diangkat. Oke. Sebagai penari perempuan, fokus saya adalah to do the jump. Sebelum diangkat sebenarnya ada perkara yang penari perempuan itu perlu lakukan, yaitu melakukan jump. Jump itu akan membuat penari perempuan itu akan menjadi ringan dan dia macam terbang, oke? Jadi macam angel terbang. Oke, dia akan terbang dan jadi fokus penari perempuan itu bukan tangan dia mana, pastikan badan saya masuk ke tangan penari laki. Tidak, saya tak tengok tangan dia. Saya pastikan saya harus buat jam itu agar penari laki itu dapat mengangkat saya. Karena pada saat saya buat lompatan itu, badan saya akan jadi ringan dan dia dapat angkat. Jadi dan tugas ataupun fokus kepada penari laki itu adalah untuk cari pinggang saya, oke? Mana dia? Bukan saya yang cari untuk pagi tangan dia, tidak. Tapi dia yang harus cari mana pinggang saya. Dan dia akan pastikan dia angkat dan dia baru angkat. Itu tugasan dia, bukan tugas penari perempuan. Amen. Dan saat itu dan saya harus percaya. We have to trust. Saya harus percaya bahwa dia akan pastikan dia dapat tangkap saya. Oke, nah, kalau tidak saya tuh jatuh. Oke. Jadi dan pada saat di atas, penari perempuan pun perlu fokus untuk dalam pose yang memudahkan penari laki itu dapat seimbang, balance penari perempuan itu di atas. Amen. Jadi saya beri ilustrasi ini agar kita tahu bahwa semua ini adalah kita perlu fokus bagian kita dan kita sokong. Penari perempuan itu memberi sokongan agar penari laki itu dapat angkat kalau dia melakukan lompatan yang benar. Kalau penari perempuan itu tidak lompat dengan benar, laki itu tidak kuat untuk angkat karena berat. Oke, karena tidak kuat untuk angkat karena bukan mudah, tapi nampak mudah. Kenapa? Karena dua penari itu melakukan peranan masing-masing. Amen. Oke, jadi peranan kita di dalam melayani, sokonglah satu sama lain. Berikan kata-kata dorongan. Berikan kata-kata untuk mendukung satu sama lain. Dan kalau kalian ada masukan, berikanlah dengan kasih. Oke, berikanlah dengan kasih. Saudara-saudari, inilah tubuh Kristus. Kadang kita merasa, kenapa susah untuk melayani di gereja? Kenapa susah dengan orang-orang di gereja? Sama saja, dimanapun kamu berada, kamu akan berhadapan dengan manusia. Amen. Ada yang merasa tidak ada masalah dekat tempat kerja? Ada yang tidak ada masalah dekat rumah? Tidak kan? Jadi setiap kita ada masalah yang kita hadapi. Kenapa? Karena Tuhan mau membentuk kita. Amen.
Katakan sebelah kiri kanan kita, Tuhan mau membentuk kita. Oke, nah itu saya mau mendorong setiap kita, jika kalian memiliki talenta, jangan sembunyikan talenta kita. Banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk Tuhan, di rumah Tuhan ini. Dan jika kamu tidak tahu apa talenta kamu, tanyakan kepada Tuhan, tanyakan kepada pemimpin kamu. Mungkin kadang pemimpin kamu lebih muda atau tidak, kamu rasa tidak paham, tanyakan. Mungkin sama-sama kamu akan menemukan apa yang menjadi talenta kamu di dalam Tuhan. Amen. Saya melayani di gereja selama 20 tahun lebih. Oke. Saya bukan berdiri di sini satu hari begitu saja. Saya pergi, saya mendirikan, membangun gereja Indonesian Service. Saya pergi mission, semuanya. Saya enjoy. Dan setiap pelayanan kita pakai itu, kadang kita pikir kita memberi pada Tuhan. Sorry ya, selewat sedikit. Kita memberi pada Tuhan, sebenarnya itu akan membangun diri kita. Dulu pada saya datang ke Kucing tidak pandai masak. Oke, saya tidak pernah masuk dapur. Tidak boleh masuk dapur, mama saya cakap. Tidak pernah masuk dapur. Tapi di ministry house saya paling tua. Semua pelajar lebih muda. Jadi saya perlu masak. Jadi saya belajarlah masak. Dan hari ini saya tidak pernah merasakan itu. Saya bersyukur karena Tuhan berpeluang kepada saya untuk masak di sana. Dan terima kasih untuk mereka yang jadi guinea pig saya. Jadi mereka mau coba masakan orang yang tidak pernah masak. Dan akhirnya sehari ini saya dapat masak untuk keluarga saya. Amen. Oke, jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya peluang yang Tuhan berikan untuk melengkapi kita untuk setiap fase hidup kita. Amen. Amen. Yang ketiga, memiliki sikap yang benar. Apa yang kita lakukan setelah kita gambaran yang besar, memainkan peranan kita yang terbaik dalam gereja. Yang ketiga adalah memiliki sikap yang benar. Penting bagi kita untuk memiliki sikap benar. Ini saya tidak jelaskan lebih banyak lagi karena saya sudah jelaskan di dalam memainkan peranan terbaik. Tapi satu perkara yang saya mau ingatkan, Winston Churchill katakan, sikap adalah perkara yang kecil yang membuat perbezaan yang besar. Amen. Sikap adalah perkara yang sangat kecil tapi membuat perbezaan yang besar. Contohnya kamu minta sesuatu, tolong sesuatu. Kalau kamu cakap dengan Lan, ambilin air. Wah, itu walaupun jadi sama kan. Tapi kalau saya Lan, saya haus, boleh tolong ambil air. Mana yang dia mau lakukan? Yang nomor 2 kan? Jadi itu perkara yang sangat kecil tapi berbeza. Yang pertama tidak akan buat dia jalan. Tapi yang kedua mungkin dia pun dengar pun rasa lembut sedikit untuk melakukan. Amen. Jadi sikap adalah perkara yang kecil yang membuat perbezaan yang besar. Jadi sikap kita akan menjejaskan kemajuan kehidupan Kristen kita ataupun membangun kehidupan Kristen kita ataupun membangun gereja Tuhan ataupun menjejaskan gereja Tuhan. Walaupun itu sangat kecil sekali. Amin. Jadi ingat, sikap kita sangatlah penting. Di dalam Filipi 2 ayat 3-5 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dapat hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amen. Jadi ini adalah satu titipan daripada setiap kita sebagai tubuh Kristus. Mari kita mau melihat kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita juga. Kadang kita mungkin datang dengan rasa, mungkin kita melewati banyak perkara dan kita berhadapan dengan seseorang. Walau kita tidak tahu apa yang mereka lakui dalam kehidupan mereka juga. Amen. Jadi give credit to each other. Okay? Toleransi kepada satu sama lain. Amen. Di dalam melayani, mari kita mau memberikan sikap yang baik di dalam memberikan. Dan 2 perkara yang saya mau titipkan untuk sikap yang baik ini adalah, pertama yaitu kita dapat memiliki sikap yang baik hanya jika kita di dalam Kristus. Dalam Kristus. Ini dengan dan bagaimana kita dapat berada dalam Kristus yaitu dengan firman Tuhan.
Setiap kita tidak sempurna, saya katakan, setiap kita tidak sempurna. Jadi apa yang kita lakukan adalah bertobat. Kalau saya buat salah, kita katakan sorry, maafkan, minta maaf, dan kemudian kita ubah dengan melalui firman Tuhan. Kita ubah di dalam Tuhan, amen. Melalui firman Tuhan, maka kita dapat menjadi lebih dan lebih seperti Kristus. Amen. Katakan sebelah kiri kanan kalian, marilah kita menjadi seperti Kristus. Amen. Jadi dari ketiga perkara ini, mari kita mau bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Kita mau serahkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Bahwa kita mau jadi satu tubuh dalam Kristus yang saling mendorong satu sama lain.